Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Izmilia dengan nomor BP 210820046 dari Prodi Teknik Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan output, BIOS, dan perakitan PC. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, perangkat input output. Komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Terdapat 3 elemen yang ada di komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras berupa prosesor, RAM, CPU, dan motherboard. Yang kedua, software atau perangkat lunak seperti aplikasi. Yang ketiga, brainware, yaitu sistem operasi yang bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh user. Terdapat 4 device yang ada di komputer. Yang pertama, input device, digunakan untuk memasukkan data atau perintah. Yang kedua, process device, digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Yang ketiga, output device, digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Yang keempat, storage device, yaitu pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengembalian data. Di sini terdapat jenis-jenis input device. Yang pertama, keyboard, yang kedua, mouse, selanjutnya joystick, flash disk, digital laser, dan masih banyak lainnya. Contoh-contoh proses device yaitu CPU atau prosesor, motherboard, power supply, memori atau RAM. Yang selanjutnya sound card dan VGA, dan masih banyak lainnya. Jenis-jenis output device yaitu diantaranya monitor, printer, plotter atau sejenis printer. Yang keempat, speaker, dan masih banyak lainnya. Contoh-contoh storage device: floppy disk drive, flash disk, CD-ROM, hard disk, and SD card. Selanjutnya kita akan melihat tentang sistem unit. Terdapat yang pertama yaitu hardware, merupakan kumpulan komponen fisik yang menyusun perangkat komputer. Contohnya RAM, keyboard, mouse, dan monitor, dan lain sebagainya. Selanjutnya software, yaitu perangkat lunak, sebab tidak dapat dilihat secara fisik namun dapat dirasakan manfaatnya secara digital. Jenisnya OS, aplikasi atau program, dan bahasa pemrograman. Selanjutnya brainware, seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputernya, yaitu usernya. Contohnya Nether, EDP Department, dan Network System. Sistem unit merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat. Komponen sistem unit diantaranya CD-ROM, RAM, LAN, hard disk, power supply, VGA card, processor, and cooler. Yang pertama, motherboard, merupakan papan utama tempat komponen dan chip kontrol berada. Yang kedua, heatsink. Pada bagian atas prosesor biasanya dipasangkan heatsink yang berisi aluminium dan kipas. Fungsinya agar suhu prosesor tetap stabil. Yang kedua, prosesor, merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang terhubung ke komponen lain sehingga dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Yang keempat, RAM atau Random Access Memory, merupakan media penyimpan data yang bersifat sementara dan dapat digantikan selama komputer nyala. Selanjutnya VGA card, sound card, dan LAN card. VGA card berfungsi menghubungkan dan mengolah output yang berupa data ke monitor agar dapat ditampilkan oleh monitor. Sound card berfungsi memproses output berupa suara atau musik yang kemudian diteruskan kepada speaker. LAN card merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Selanjutnya power supply, optical disk drive, hard disk, dan port USB. Power supply berfungsi untuk menyalurkan listrik ke perangkat komputer yang ada dalam casing. Optical drive berfungsi membaca dan juga menyimpan data dari dan ke media cakram
seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. USB digunakan untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di perangkat lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Selanjutnya, hard disk merupakan media penyimpan data permanen utama pada komputer. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kabel. Yang pertama VGA, yang kedua DVI, kabel HDMI, kabel IDE, dan masih lainnya banyak. Selanjutnya tentang BIOS atau Basic Input Output System, merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang tulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi dasar dari perangkat hardware, komputer atau PC. Seperti ini contoh tampilan BIOS. Fungsi utama BIOS adalah untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau Power On Stop Test, yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, keyboard, dan mouse lainnya, dan hardware lainnya pada komputer saat mulai booting. Pada tampilan BIOS setup terdapat beberapa menu, diantaranya yaitu My Menu, yang digunakan untuk mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita juga dapat mengatur bahasa dan waktu dengan submenu Language, System Time, dan System Date. Yang kedua, Advanced Menu, digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Yang ketiga, Security System, digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini, kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk. Selanjutnya, pada tampilan BIOS terdapat beberapa setup menu. Yang pertama, My Menu, digunakan untuk mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe, kecepatan prosesor, dan RAM yang digunakan, kecepatan memori, kapasitas memori, dan lain sebagainya. Yang kedua, Advanced Menu, untuk mengetahui informasi dan mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Yang ketiga, Security Menu, digunakan untuk keamanan sistem PC atau laptop. Yang keempat, Power Menu, digunakan untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. Yang kelima, Boot Menu, digunakan untuk mengatur proses pada komputer saat dinyalakan. Booting merupakan proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Yang terakhir, Exit Menu. Pada menu ini terdapat beberapa submenu, diantaranya Exit Saving Change, Exit Discarding Change, and Load Setup Default, Discard Change, and Save Change. Langkah-langkah perakhiran komputer diantaranya yaitu yang pertama, memasang prosesor ke motherboard. Yang kedua, memasang cooler CPU seperti gambar. Selanjutnya, memasang CPU fan seperti yang digambar. Yang keempat, memasang RAM. Yang kelima, bongkar case PC. Yang keenam, memasang I/O slot ke belakang PC. Yang ketujuh, memasang motherboard ke case PC. Yang kedelapan, memasang hard disk pada case PC seperti yang ada di gambar. Dan memasang power supply unit atau PSU pada case PC. Case seperti yang ada di gambar ini. 10. Memasang kabel power motherboard yang ada di ini. Yang ke-11, memasang kabel power processor. 12. Memasang kabel SATA ke motherboard. Yang ke-13, memasang kabel SATA dan hubungkan ke hard disk. 14. Kabel power SATA dari PSU sambungkan ke hard disk. Yang ke-15, pasang kipas pada case.
Yang ke-15, sambungkan kabel-kabel dari cache ke motherboard, seperti yang ada di gambar. 17, sambungkan kabel front panel dari cache PC. Yang ke-18, rapikan kabel yang ada pada belakang cache PC dan pasangkan semua bagian cache PC yang sebelumnya dilepas. Dan yang terakhir, sambungkan kabel front panel dari cache PC. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.